gue memastikan itu, gue masih memikirkan kalau gue tuh di prank gitu. Gue kayak enggak, kayaknya gue memang dikerjain deh teman-teman gue, pas gue ngerangkak mereka keluar kayak gitu. Tapi teman-teman gue bener, mereka wallahi kita di masjid, kita belum ada yang pulang, kita belum ada yang pulang, dia bilang kayak gitu. Kita di masjid, dia bilang kayak gitu. Gue nggak percaya gitu, sampai akhirnya mereka merinding kan, katanya bener sumpah serius kita di masjid. Ngapain juga, kan baru selesai itu. Lu bayangin kita baru selesai, terus tiba-tiba kan lu duluan, dia bilang kayak gitu. Ya gue juga nggak kepikiran, kan gue duluan, gue lari duluan karena mati lampu itu momennya bagus bagi santri, maksudnya karena free lah waktu itu kan, kita mau baca apa nggak jadi karena nggak ada lampunya kan. Akhirnya kita pulang duluan habis maghrib itu posisinya, jongkok keliling, nggak ada, bener-bener gue nggak nemuin orang satupun. Akhirnya eh, karena teman-teman gue itu, gue pikir memang ada orang kamar sebelah, kita pakai korek, kita pakai senter. Memang waktu itu nggak ada orang siapa-siapa, dan di kamar sebelah juga nggak ada orang. Jadi posisi kamarnya itu satu gedung itu, di tengahnya tangga, di sebelah kirinya 2 kamar, di sebelah kanannya 3 kamar. Nah gue ini yang di sebelah kiri, jadi satu kamar 01, 02, 03, tangga 04, 05. Nah gue 04, kamar 04. Nah dan kamar 04 dan 05 itu waktu itu lagi nggak ada orang, lagi nggak ada orang. Berarti itu posisinya lantai 2 ya Pak? Lantai 1 di bawah. Oh, lantai 1 itu. Lantai 1 di bawah. Kalau lantai 1 aja bisa seremnya, apalagi lantai 2, lantai 3 gitu. Ya benar. Ya waktu itu cuma 2 lantai sih. Dan gini, kita saking penasarannya karena kan ini gedung itu 1, 2, 3, 01, 02, 03 tangga, terus itu di belakang pun gitu 06, 07, 08, tangga 9, 10 kan. Berarti di belakangnya ada kan. Modelannya berderet begini ya, berderet Ya, ya, jadi bukan tingkat gitu. Ya tingkat juga tapi dia depan belakang gitu, depan belakang. Dan pembatas kita itu, kita masih naik lemari, kita naik lemari, kita bisa ngelihat orang sebelah kayak gitu. Kita ke sebelah memastikan itu nggak ada orang, benar lagi nggak ada orang. Sampai waktu itu geger lah beberapa kamar itu, karena gua kan salah satu anak yang dibilang yang paling nggak percaya tentang horor. Tapi sampai sekarang gue masih kayak masih ragu gitu kan. Masih ragu, kayak gue meragukan itu. Tapi kadang-kadang gue memang takut lah, ada rasa takut gue kayak bener gak ya yang gue alamin, apa mereka benar-benar ngerjain gue kayak gitu. Karena lu bayangin lu sendiri, kalau diterangin itu berarti gue masuk terus gue merangkak kayak orang gila sendiri gitu, sambil senyum gue, ya kan, karena nggak ada orang. Tapi itu emang beneran suara dari kamar atau hanya pantulan suara tuh? Suara biasanya dari kan, kamar. Biasanya kan ada pantulan gitu kan, suara dari masjid lah gitu misal gitu. Enggak ya, jauh kan, masjidnya jauh. Pondok itu tuh ya, jarak dari masjid sekitar 200 atau 300 meter gitu kan dari kamar, karena pondoknya gede. Itu tadi gue tuh lama dulu di depan kamar, di teras, lama dulu gue berdiri dulu kan, nggak mau masuk karena memastikan kalau ada nggak orang di dalam kayak gitu kan. Pasti gue dikagetin nih kalau nggak dari belakang pintu mereka wah kayak gitu kan. Yaudah gue sampai di lemari bisik-bisik itu masih ada. Makanya gue tahu itu di samping sana. Gue tahu itu di samping sana karena pas gue sampai lemari, gue naruh peci, mereka ada masih bisik-bisik sampai sana. Pas gue merangkak hilang suaranya. Masih ya sih kalau di lingkungan ada aja orang emang tahu soalnya kan, walaupun ada yang mengatakan kalau di pesantren tempatnya sholat, tempatnya beribadah, justru tempat-tempat seperti itu gitu loh banyak juga yang malah levelnya tuh lebih high gitu loh. Tapi bener loh, banyak cerita-cerita horor yang memang di pondok pesantren lah. Banyak pak, banyak banget.
ada kan kita gini, ini gedungnya 2 tingkat, gedungnya berhadapan sama gedung kelas, jadi sekitar 50 meter ke depan berhadapan itu gedung kelas, dan kelas itu malamnya mati dong, nggak dinyalain lah, nggak dinyalain. Nah waktu zaman itu tuh ini gue denger dari kakak tingkat gue, osis lah dia ya itu kalau boleh tahu tuh sekitar tahun berapa? sekitar kalau gue Berapa waktu itu MTS ya gue, Wah. waktu berarti sekitar 2015-an 2015-an. Jadi dulu tuh banyak banget cutting yang pakai kostum pocong kayak gitu kan. Terus untuk nakut-nakutin kan, nakut-nakutin. Terus eh, dia pergi ke gedung sebelah. Dia pergi ke gedung sebelah biar dari gedung sini kan kelihatan tuh. Ada yang ngeliat pocong di gedung sebelah, padahal enggak. Padahal itu mereka prank lah. Mereka prank lah kayak gitu kan. Setelah itu malam itu salah satu dari kakak tingkat ini dia ya malam itu mereka udah merencanakan untuk nakut-nakutin lagi di gedung itu. Akhirnya dia siap-siap terus terus dia ngaca dari posisi dia siap-siap, dia pakai kostum, dia bedakin mukanya, terus dia ngelihat kan kalau di depan kamar ada kaca yang bukan cermin ya, kaca. Terus dia ngelihat ke depan, terus dia ketawa kan, sumpah kayak bahasanya kayak gini lah kalau bahasa kita, sumpah mirip banget lo sama pocong beneran, dia bilang kayak gitu kan, mirip banget. Dia sambil ketawa, buset, dia bilang kayak gitu kan. Jadi dia ngelihat ada teman dia tuh di depan kaca tuh, di depan tuh ada teman dia ngelihat ada sesosok pocong, jadi bilang itu teman dia lah gitu. Akhirnya dia jalan kan gue bilang tadi gedungnya itu depan belakang, maksudnya gak di depan ada kamar, di belakang juga ada kamar, tapi masih nyatu gitu loh. Dia waktu itu di kamar belakang kan, kalau dia muter ke depan dia nampak gedung sekolah. Pas itu dia keluar buru-buru, dia ngeliat, perasaan gue baru ngeliat dia tuh, kok dia udah di gedung sebelah, dia bilang kayak gitu, kok dia udah di gedung sebelah sana, udah nggak ada orang. Dia ngeliat kanan kiri kan nggak ada orang. Terus akhirnya dia turun, pergilah ke gedung sebelah, nyusul temennya udah banyak di sana. Dia bilang sama temennya, dia bilang, tadi sumpah siapa yang mirip sih, siapa yang mirip sih tadi, dia bilang kayak gitu. Tadi kapan, dia bilang kayak gitu. Tadi barusan di atas, dia bilang kayak gitu. Enggak ada, kita udah lama di sini, dia bilang kayak gitu. Serius coy, gue ngeliat, dia bilang kayak gitu. Gue kira kalian, dia bilang kayak gitu kan. Dia bilang jadi dia ngeliat di kaca ada sosok pocong, ya dia kira temannya yang lagi pakai kostum. Padahal waktu itu enggak, temannya udah lama di gedung sebelah, udah standby di gedung sebelah. Dan sebelum kejadian itu memang Ustadz di pondok udah bilang, udah jangan main-main kayak gitu lagi, nanti kalau ada yang main kayak gitu dihukum lah kayak gitu kan. Mereka tapi nggak dengerin kayak gitu, biasalah bandel, nggak ngedengerin. Sampai akhirnya mereka nemukan bahwa malam itu kejadian kayak gitu. Akhirnya mereka udah nggak berani, karena memang berarti dia udah masang rambu lah ya, bahwa jangan lagi kayak gitu lah. Dia bilang sumpah itu mirip banget, gue kira elu, dia bilang kayak gitu. Ternyata mungkin yang dilihat aslinya itu memang pocong, memang aslinya gitu. Asli pocong, yang dia kira itu teman dia. Karena ya, pantas dia bilang, pantas waktu itu gue ketawa lu nggak ketawa, dia bilang kayak gitu. Jadi dia ketawa kan ngeliat, seakan-akan ngeliat temennya, tapi datar. Udah kayak mukanya sampai nampak. Dia ngelihat bahwa ya kayak putih, terus itu dia bilang kayak gitu. Dia menggambarkan itu hitam, wajahnya hitam, dia bilang kayak gitu. Mirip dia bilang kayak gitu. Mirip sama temennya gitu. Menyerupai. Enggak mirip temennya karena kan pocong itu mereka berkostum sampai nggak bisa gitu ya? Dikenalin kayak gitu kan, kayak pakai bedak atau pakai apa. Jadi bilang kayak gitu, gue nggak tahu itu siapa. Ternyata malam itu ya nggak, mereka udah di sana kok, mereka udah sana.
udah sana dan memang nggak ada. Lu bayangin jarak beberapa ini dong, dia ngelihat temannya terus dia ketawa, iya terus dia keluar kan, ayo kita pergi kayak gitu, ayo kita pergi, dia keluar nggak ada, orangnya udah nggak ada, dia akhirnya ke depan, dia ngeliat temannya ada di depan sana, akhirnya dia nyusul, santai aja dia nyusul, dia bilang lu cepet banget, kayak cepet banget lu sampai sini, maksudnya kayak gitu kan, ah cepet banget dia bilang kayak gitu, itu udah dari sini dari tadi. Banyak banget kalau di pondok pesantren cerita horor. Dan apa pengalaman lu gitu, mungkin lu pernah merasakan atau bahkan melihat Gua kalau seumur hidup gua yang tadi itu yang gua bilang kan, suara, kalau untuk kalau untuk ngelihat kalau untuk ngelihat sendiri